Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang terhormat, Ibu Fahma selaku Ibu dosen mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan teman-teman yang kami cintai. Di siang hari ini, izinkan kami 56 Project menjelaskan proyek kami yang berjudul Hibah Buku untuk Taman Baca Lazuardi. Adapun anggota dari 56 proyek atau kelompok 5 dan 6 proyek manajemen perpustakaan, yang pertama ada Mega Anggraini, yang kedua ada Dwi Putri Anjani, yang ketiga ada Muhammad Bagas, yang keempat ada Indah Cahyani, yang kelima ada Husnul Wafa, yang keenam ada Nanda Fadia. Lalu saya sendiri, Safa Junior, lalu Marcella Nurul, Bunga Anggia Putri, Azalia Adin, dan Laili Bea Alvira Putri. Lalu untuk hari ini kami akan menjelaskan 5 inti dari presentasi kita hari ini, yaitu POSDC, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing leadership, dan yang kelima ada controlling. Lalu untuk yang pertama planning akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mega. Silakan, untuk Mega dipersilakan. Ya, untuk yang pertama yaitu planning. Di dalam planning kita memiliki ada 6 poin penting yang kita pakai. Yang pertama itu ada tujuan kegiatan, yang kedua itu ada sasaran, konsep acara, timeline, estimasi anggaran, dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Dalam planning, yang pertama itu pasti tujuan kegiatan. Nah, adapun tujuan kegiatan yang kita lakukan yaitu membagikan bahan literasi untuk menumbuhkan budaya baca dan cinta buku, serta belajar kepada masyarakat. Nah, untuk aspek planning selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Itu Bagas. Selanjutnya, sasaran dari planning kita adalah Taman Bacaan Lajuardi yang bertempat di Kalideres, Jakarta Barat. Konsep acara kita adalah hibah buku untuk menambah koleksi Taman Baca Lajuardi yang insya Allah akan kembali beroperasi di awal tahun 2021 nanti. Lalu estimasi anggaran kita memplanning mengumpulkan uang donasi sebanyak Rp300.000 yang nantinya akan dibelikan 15 buku anak dan 5 buku umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Iya, selanjutnya ada timeline dari kita, dari pengerjaannya. Kemarin itu tanggal 26 November dibukanya donasi berupa uang dan buku. Lalu tanggal 8 Desember pengumpulan donasi buku dan juga menghitung jumlah donasi uang yang sudah terkumpul. Lalu tanggal 10 Desember pembelian buku baru dan cenderamata untuk dikasih ke Taman Baca Lazuardi. Dan tanggal 13 Desember kemarin kita penyerahan donasi kepada pihak Taman Baca Lazuardi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Putri Anjani. Ya, selanjutnya sebelum masuk ke indikator keberhasilan dari acara ini, maka di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai rencana operasional. Di sini ada beberapa rencana operasional. Yang pertama itu adalah membuka donasi yang diperuntukkan bagi siapapun yang ingin menyumbang, baik dalam bentuk buku maupun bentuk uang. Yang kedua itu adalah menerima setidaknya 50 judul buku, baik itu buku pengetahuan umum, buku anak-anak, maupun buku pelajaran yang tentunya masih layak pakai. Selanjutnya itu adalah menerima setidaknya 300.000 dari donasi uang yang diberikan oleh orang yang bukan termasuk panitia penyelenggara. Selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan 4 pihak, baik organisasi maupun usaha kecil menengah atau yang kita sering sebut dengan UKM. Dan yang terakhir itu adalah mengadakan IG live streaming pada Taman Baca Lazuardi yang disaksikan oleh 50 orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Indah.
Ya, terima kasih Dwi. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dari kegiatan ini. Yang pertama itu ada menerima donasi buku sebanyak 75% dari RO yang dibuat. Ini diukur dari donasi buku yang diterima. Yang kedua, ada menerima donasi uang sebanyak 75% dari RO yang sudah dibuat. Ini diukur dari laporan pemasukan anggaran. Yang ketiga, ada melakukan kerjasama dengan UKM atau organisasi sebanyak 75% dari RO yang dibuat. Ini diukur dari banyaknya media partner yang berpartisipasi. Dan yang keempat, ada IGTV atau streaming yang disaksikan oleh 75% penonton dari RO yang sudah dibuat. Ini diukur dari banyaknya tayangan pada IGTV Taman Baca Lazuardi, di mana dalam IGTV ini berisikan proses penyerahan hasil donasi serta bincang-bincang dengan pengurus Taman Baca Lazuardi. Dan selanjutnya organizing yang akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda saya persilakan. Ya baik, selanjutnya adalah organizing. Organizing sendiri merupakan proses pembagian pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen atau divisi. Dan ini merupakan struktur kepanitiaan dari 5-6 proyek yang telah dibagikan. Yang pertama itu ketua dari proyek 5-6 ini adalah Azalia Adin. Selanjutnya sekretaris ada Dwi Putrianjani. Mega Anggraini sebagai bendahara, dan untuk divisinya ada divisi dekorasi dan dokumentasi. Yang pertama ada Laili Bea, lalu ada Muhammad Bagas dan Husnul Wafa. Untuk divisi Humas ada Safa Junior dan Marcella Nurul. Dan divisi perlengkapan sendiri ada Bunga Anggia, Indah Cahyani, dan saya sendiri Nanda Fadiah. Selanjutnya, staffing akan dijelaskan oleh Marcella. Terima kasih Nanda. Selanjutnya, yang ketiga adalah staffing, yaitu job desk dari setiap bidang divisi. Job desk yang pertama adalah ketua yang bertanggung jawab atas kelancaran dari kegiatan. Selanjutnya ada sekretaris yang memiliki job desk membuat notulensi kegiatan diskusi. Selanjutnya bendahara mengelola uang masuk dan keluar serta laporannya. Selanjutnya dekdok atau dekorasi dan dokumentasi, yaitu membuat konten promosi dan mendokumentasikan kegiatan. Kemudian humas atau hubungan masyarakat dengan job desk mengkomunikasikan segala bentuk informasi secara internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah perlengkapan, yaitu mengumpulkan buku yang akan dihibahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bunga. Ya, terima kasih Marcella. Materi selanjutnya ada directing leadership, di mana pada directing leadership ini kita membahas kendala yang dihadapi dari awal hingga akhir kegiatan, bagaimana cara ketua dan masing-masing bidang menghadapinya. Nah, adapun kendala yang kita hadapi itu ada dua. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dengan media partner yang hampir masa donasinya itu berakhir. Dan yang kedua, mengumpulkan anak-anak sebagai saksi penyerahan hibah buku, namun terkendala pandemi. Untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, kita melakukan yang pertama itu memperpanjang bukanya waktu donasi seiring media partner itu kita dapatkan
awalnya hampir mendekati donasi kita sama, sehingga kita membuka waktu pada prosesnya. Yang kemudian ada membuat live streaming dan disebar ulang menggunakan IGTV sebagai saksi penyerahan hibah buku. Yang tadinya ingin menggunakan anak-anak akan tetapi mengingat adanya pandemi seperti ini, sehingga kita lebih memilih untuk live streaming di Instagram dan nantinya kita taruh di IGTV. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adin. Pada Adin, saya persilakan. Ya, terima kasih Bunga atas materinya. Saya lanjutkan. Lalu yang kelima itu ada materi controlling atau pencapaian kegiatan dan juga evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Jadi kita tuh ada pencapaian kegiatan. Yang pertama, donasi buku terkumpul sebanyak 76 buku dan jumlah buku yang dibeli dari hasil uang donasi sebanyak 26 buku. Sedangkan di RO kita itu rencana kita mengumpulkan kurang lebih 50 buku dan membeli buku sebanyak 20 buku, dan ini sudah terlampaui. Dan uang donasi yang terkumpul itu sebanyak Rp800.032.000, sangat melampaui dari rencana operasional yang kita rencanakan, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, total buku yang didonasikan itu sebanyak 102 buku. Dan yang keempat, berhasil menjalin kerjasama dengan 4 pihak, yaitu HMJ Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pustikum, lalu untuk UKM-nya ada Naam Brunis dan Nurans Power, dan yang terakhir, acara yang disiarkan melalui IGTV disaksikan kurang lebih sebanyak 203 viewers hingga kemarin sore. Lalu materi berikutnya akan dibawakan oleh Bea. Kepada Bea, saya persilahkan. Sebentar ya. Oke, terima kasih Saudara Adin. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama, keterlambatan donasi. Jadi uang donasi dari donatur ada yang terlambat. Maksudnya di sini kita baru menerimanya setelah hari H kegiatan berlangsung. Jadi solusinya itu uang donatur tersebut kita sumbangkan atau kita salurkan melalui kitabisa.com. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Pada hari H-1 kalau nggak salah, hari H, kita ada miscommunication mengenai pembuatan pamflet announcement acara pada hari H kegiatan. Kalau nggak salah, itu pamflet mengenai pengumuman live streaming, sehingga telat untuk mempublikasikannya. Tapi alhamdulillahnya kita berhasil mengumpulkan penonton untuk live streaming sesuai dengan target. Selanjutnya yaitu kendala pada cuaca. Jadi acara terlambat 1 jam karena cuaca tidak mendukung karena hujan. Selanjutnya yaitu tips untuk acara hibah buku. Tips dari kita yaitu ada baiknya apabila donasi ditutup H-5 sebelum acara dan selalu follow up dengan media partner. Kedua, pastikan cuaca sedang baik dan tidak hujan. Jadi kalau misalnya kita mengadakan acara bisa cek dulu sebelumnya kira-kira apakah di hari tersebut kondisi cuacanya mendukung atau tidak dalam kegiatan acara hibah buku tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik
akan melancarkan acara. Jadi mungkin kita lebih menghindari yang namanya miscommunication, karena ketika kita membuat acara mungkin hal apapun itu harus dibicarakan dengan semua anggota dan tidak ada yang nggak tahu gitu, supaya meminimalisir miscommunication tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari 56 Project atas penjelasannya secara detail mengenai project yang selesai dijalani. Berikut adalah foto-foto yang ambil ketika kita melakukan project. Foto pertama ini jadi kita telah selesai melakukan wawancara dan penyerahan buku terhadap pihak Taman Baca Lazuardi. Lalu pada foto kedua kurang lebih sama. Ini adalah foto yang kita ambil setelah wawancara. Di sebelah atas lalu ada beberapa foto setelah wawancara, selagi wawancara, dan keadaan di sekitar Taman Baca Lazuardi. Kurang lebihnya penjelasan dari 56 Project. Mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom room chat. Terima kasih.